Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita berkenaan dengan isim, kata-kata benda. Bagian pertama yang perlu kita sebagai pemula untuk pahami dari pembagian-pembagian isim adalah isim berdasarkan jumlah. Ya. Isim berdasarkan jumlah ada tiga pembagian. Pertama ada mufrad, musanna dan jama'. Ya, akan kita baca bareng-bareng. Dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal kata tunggal dan kata jama'. Dalam bahasa Arab selain dikenal kata tunggal dan kata jama' juga dikenal kata ganda, ya, berdasarkan jumlah bilangan al-adad. Al-adad artinya bilangan. Isim dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama al-ismul mufrad. Apa itu al-ismul mufrad? Isim mufrad adalah kata tunggal. Contohnya muslimatun, satu orang muslim. Muslimah, muslim juga satu orang laki-laki muslim. Begitu juga kitabun, satu buku, qalamun, satu pena. Yang kedua adalah al-musanna. Al-musanna, apa itu al-musanna? Adalah yang disebut dengan ganda. Oke, ini kita baca. Ini adalah suatu istilah yang agak sulit untuk ditemukan padanya dalam bahasa Indonesia, karena dalam bahasa kita hanya didapati istilah tunggal dan jama'. Tunggal adalah satu dan setiap yang lebih dari satu adalah jama'. Namun tidak demikian dengan bahasa Arab. Ya. Pada bahasa Arab ada istilah untuk yang bermakna dua. Barangkali istilah Indonesia yang mendekati maksud istilah musanna adalah ganda. Jadi istilah jama' dalam bahasa Arab bukan sesuatu yang lebih dari satu, akan tetapi lebih dari dua. Sesuatu yang bermakna dua atau ganda disebut dengan musanna. Contohnya muslimatani atau muslimani. Muslimataini atau muslimaini. Oke, di sini dijelaskan bahwa dalam bahasa Indonesia tidak ada istilahnya kata itu double ganda. Ya, dalam bahasa Arab ada namanya ganda. Dan jama' dalam bahasa Arab bukan lebih dari satu, akan tetapi lebih dari dua. Adapun di sini ya mufrad awalnya muslimun, kayak di sini muslimun. Tetapi dia jadi muslimatani, jadi muslimani atau muslimaini untuk musanna, ya, untuk musanna. Adapun cara pembuatan dari mufrad dari tunggal ke musanna ke ganda, dari mufrad dari tunggal ke jama' itu bagaimana, insyaallah akan kita pelajari bersama-sama, ya. Ada di sini contoh jadi dari qalamun satu pena jadi qalamani, dari kitabun jadi kitabani, dari qalamun jadi qalamaini, dari kitabun jadi kitabaini. Kita masuk ke al-jama'. Jama' dalam bahasa Arab ada tiga jenis, yaitu, dan saya ulangi, jama' dalam bahasa Arab itu lebih dari dua, ya, bukan lebih dari satu. Kata isim yang lebih dari dua dalam bilangannya maka itu dibilang jama'. Dan jama' dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Ada jam'ul mudzakkari salim, jam'u mudzakkarin salimun, ya, yaitu bentuk jama' bagi isim-isim yang mudzakkar. Ini benar, isim jama' untuk isim-isim yang mudzakkar. Di sini ana tandai. Oke. Bagi jama' bagi isim-isim yang mudzakkar. Contohnya di sini ada muslimina, ada muslimuna. Arti dari kedua kata ini adalah orang-orang muslim. Adapun yang kedua adalah jam'ul muannatsis salim, yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang muannas, ya. Di sini ana koreksi sedikit, ya. Yang lebih tepat bahwa jam'ul muannats salim adalah jamak, ya, yang diakhiri dengan alif dan ta, bukan jamak bagi isim-isim yang muannas, bukan. Karena ada kata-kata, ya, yang dia bukan muannas, bukan isim muannas atau isim untuk perempuan, tetapi dia dimasukkan ke jam'ul muannats salim. Contohnya di sini ada muhitun. Apa itu muhitun? Artinya, kalau nggak salah arti muhitun itu ada benua, ya. Artinya benua. Muhitun di sini nggak ada tak marbutah, jadilah dia nggak ada tak marbutah seperti ini, seperti muslimatun. Di sini ada tak marbutah, ya. Di sini tidak ada tak marbutah. Jadi dia termasuk kata dalam bahasa Arab itu termasuk jenisnya, dari segi jenis termasuk mudzakkar. Mudzakkar adalah laki-laki. Tapi dia jamaknya jam'ul muannats salim, ditambahi alif dan ta. Jadilah muhitun.
muhitatun, bahasa Arabnya muhitatun. Begitu juga hisabun, artinya hitungan ya, hisab. Kita sering dengar di ketika bulan Ramadan, ketika menjelang bulan Ramadan dan ketika menjelang Lebaran ada metode ru'yah, ada metode hisab. Metode ru'yah adalah melihat ya langsung ke hilal, adapun hisab adalah menghitung. Nah, hisab mudzakkar ya, kata mudzakkar. Tapi untuk jamaknya dia jam'ul muannas salim. Jamaknya adalah hisabatun ditambahi alif dan ta. Oke, contoh di sini dari muslimatun jadi muslimatun. Oke, di sini jadi anda tandai bahwa jam'u muannas salim kurang pas kalau kita katakan bahwa jamak bagi isim-isim yang muannas. Nah, bukan, ya. Memang jam'u muannas salim kebanyakan untuk isim-isim muannas, tetapi tidak semua isim muannas jam'ul muannas salim dan tidak juga, ya. Semua isim mudzakkar dia masuk ke ismul jam'ul mudzakkar salim, dan juga terkadang al-ismul mudzakkar isim untuk jenis laki-laki itu jamaknya jam'ul muannatsi salim. Oke, seperti itu insyaallah dapat kita pahami bersama. Dan jenis jamak yang ketiga adalah jam'ut taksir. Jam'ut taksir. Apa itu jam'ut taksir? Ini adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku. Enggak ada aturan baku. Kalau sebelumnya ada aturan baku dan akan kita pelajarin aturan-aturan tersebut. Adapun jam'ut taksir dia tidak ada aturan baku. Oke. Jamak ini biasanya digunakan untuk kata benda mati seperti pulpen, qalamun jam'uhu aqlamun, ya. Buku kitabun, jam'uhu kutubun, seperti itu. Pintu babun, artinya bahasa Arabnya jamaknya abwabun dan sebagainya. Contohnya kutubun, kitab-kitab, aqlamun, pulpen-pulpen. Akan tetapi ada juga jamak taksir yang bukan dari kata benda, karena jamak taksir ada dua jenis, ya. Jamak taksir pun ada dua jenis, ada jam'ut taksir lil akil, untuk yang berakal. Akil artinya berakal. Contoh di sini rajulun, seorang laki-laki, ya. Jamaknya rijalun. Nabiyun, nabi jamaknya anbiya'u. Rasulun, rasul, seorang rasul jam'uhu rusulun. Ustadzun, seorang ustadz atau profesor artinya jam'uhu asatidzatun. Ghaniyun, orang kaya, jam'uhu aghniya'u. Di sini kata-kata mufrad di sini menunjukkan orang yang berakal, ya, sesuatu yang berakal, tetapi jamaknya jam'u taksir yang tidak ada kaidah tersendiri. Adapun jam'u taksir di sini jam'u taksir li ghairi akil, yakni jam'u taksir untuk kata benda. Contohnya ada kitabun, kutubun, qalamun, aqlamun, babun, abwabun. Karena kata benda untuk benda-benda pasti dia ghairu akil, enggak berakal, tidak bisa berpikir. Oke, di sini ada catatan. Kita baca bareng-bareng. Catatan pertama, jam'ul mudzakkari salim hanya berlaku untuk isim-isim mudzakkar, sedangkan jam'u muannas salim hanya berlaku untuk isim-isim muannas. Dan ini dah ana kasih tahu di awal bahwa kurang tepat kalau kita mengatakan jam'u muannas salim hanya berlaku untuk isim-isim muannas. Enggak, karena ada juga isim-isim mudzakkar yang jamaknya jam'ul mudzakkari salim, seperti itu. Sebagaimana yang ana contohkan muhitun, muhitatun, ada juga hisabun, hisabatun. Kita lanjutkan di sini yang kedua. Asalnya nama benda mati atau jam'u ghairu akil, ya, atau nama benda mati yang ghairu akil, jamaknya adalah jam'u taksir. Akan tetapi untuk nama benda yang mengandung huruf tak marbutah muannas bisa diubah ke jam'u muannas salim. Contohnya syajaratun. Nah, di sini ada tak marbutah tun. Nah, pohon jamaknya bisa syajaratun, bisa syajaratun, bisa pakai jam'ul muannas salim. Nomor 3, asalnya isim-isim yang mudzakkar jamaknya adalah jam'u mudzakkar salim. Akan tetapi ada beberapa isim mudzakkar yang jamaknya jam'u taksir. Contoh tullabun, contoh talibun bisa jadi tullabun, jam'u taksir. Amilun artinya orang yang bekerja, bisa jadi ummalun, jamaknya ummal. Dan sebagaimana ana ulangi sekali lagi bahwa ada juga jam'u mudzakkar salim. Ada juga isim mudzakkar, ya, isim untuk laki-laki yang dia jamaknya jam'ul muannats salim. Ya, ini Anda tekankan karena di buku enggak tertulis seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini kita baca bareng-bareng. Adakah rumus perubahan dari bentuk mufrad ke tasniyah ke al-mutsanna untuk ganda tasniyah dan ke jamak? Ada rumusnya.
Yang pertama, bentuk perubahan dari mufrad ke mutsanna dan jamak mudzakkar salim dan jam'ul muannats salim adalah perubahan yang teratur. Yang teratur ya, teratur berarti ada kaidahnya. Ada memiliki rumus tertentu, adapun jam'ut taksir tidak memiliki aturan yang baku. Untuk jam'ut taksir dia enggak ada aturan. Agar mudah memahaminya bisa dilihat aturan rumus perubahan dari mufrad. Oke, kita lihat bareng-bareng. Rumus mutsanna. Rumus perubahan mufrad ke mutsanna ada dua. Yang pertama, mufrad, ya, kalimat mufrad tunggal ditambahi plus alif dan nun sakinah. Alif dan nun sakinah. Ani. Oke. Untuk keadaan rafa ini insyaallah akan kita pelajari ya. Apa itu rafa, apa itu nasab, apa itu jar, insyaallah akan kita pelajari pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Di sini disebutkan kita akan membahas tentang istilah rafa, nasab dan jar pada bab-bab selanjutnya. Intinya di sini cara membuat tathniyah atau mutsanna ganda adalah mufrad ditambahi alif dan nun atau mufrad ditambahi ya dan nun nun maksurah. Ada aini, ada ani, ada aini untuk keadaan nasab dan jar. Contohnya apa? Dari mufrad ya, kita contoh di sini ada contohnya. Oke. Awalnya muslimun mufrad ditambahi untuk mutsanna ditambahi alif dan nun jadilah dia muslimani atau muslimaini. Adapun kapan memakai muslimani, kapan memakai muslimaini akan kita pelajari pada pelajaran-pelajaran berikutnya bimasyiatillah insyaallah. Oke, kita lanjut di sini. Rumus jam'ul mudzakkar salim. Adapun rumus untuk jamak mudzakkar salim adalah mufrad ditambahi waw dan nun sebelumnya dhammah atau ya dan nun sebelumnya kasrah. Nunnya maftuhah pakai fathah ya. Di sini waw dan nun untuk keadaan rafa, ya dan nun untuk keadaan nasab dan jar. Contohnya bagaimana? Contohnya kita bisa lihat dari sini. Awalnya mufrad muslimun ditambahi waw dan nun jadilah dia sebelumnya dhammah jadilah muslimuna. Awalnya muslimun untuk jamaknya bisa ditambahi ya dan nun sebelumnya huruf sebelumnya kasrah jadilah muslimina. Oke. Atau kalimat lain kita buat mudarrisun jadi mudarrisuna, mudarrisun jadi mudarrisina. Kita lanjut ke contoh yang Anda tambahin contoh sini biar lebih mudah dipahami. Contohnya dari kitabun ya. Sini kitabun untuk mutsanna. Kitabun bisa jadinya kitabani atau kitabaini. Bisa juga qalamun. Ya, qalam artinya pena. Bisa jadi qalamaini. Adapun jam'ul mudzakkar salim hanya untuk isim mudzakkar akil dan berakal. Contoh di sini adalah mudarrisun. Mudarrisun seorang guru ya. Jamaknya ditambah alif dan nun sebelumnya dhammah jadilah mudarrisuna. Atau kita contoh lagi si muallimun dan mudarrisun artinya sama ya, seorang guru jadilah dia muallimina ditambahi alif dan nun sebelumnya kasrah. Oke. Kita lanjut ke pembahasan rumus jam'ul muannats salim. Rumus perubahan mufrad ke jam'ul muannats salim ada, cuman ini lebih mudah ya. Dari mufrad mudzakkar ditambahi alif dan nun ya. Atau bisa dari mufrad ke ditambahi alif dan nun, enggak mesti harus mudzakkar, enggak mesti harus mudzakkar. Ditambahi alif dan ta. Alif dan ta. Agar lebih mudah untuk memahaminya, mari kita terapkan rumus di atas ke beberapa kata dalam tabel berikut. Oke, kita masuk ke jam'ul muannats salim. Awalnya mufrad muslimatun. Ta di sini dihilangkan ya, huruf ta-nya dihilangkan ya, atau diubah jadi ta dari ta marbutah jadi ta maftuhah. Dihilangkan dan ditambahi alif dan ta, jadilah dia muslimatun. Atau contoh di sini kita contohkan jam'ul muannats salim. Di sini enggak disebutkan. Di sini ada jam'ul muannats salim dan muslimatun. Atau kita kasih contoh yang lain. Di sini ada mudarrisatun. Ya, ditambahi alif dan ta marbutahnya dihapus jadilah mudarrisatun. Atau yang contohkan sebelumnya isimnya mudzakkar adalah ada hisabun jadilah dia
hisabatun, atau udah muhitun, jadilah dia muhitotun. Oke, seperti itu. Insyaallah dapat kita pahami. Adapun juga seperti contoh salatun ya, salatun. Jamunya solawatun. Solawatun. Ini jamul muannats salim. Oke, kita lanjut ke keterangan. Adapun di sini ada kitabun, kitabani, kitabaini bisa masuk ke jamu isim jamu taksir ya. Adapun untuk jamul mudzakar salim dan jamu muannats salim enggak ada untuk kalimat kitabun, adanya jamu taksir kutubun. Begitu qalamun juga cuman ada jamu taksir aqlamun. Akan tetapi ada juga kata-kata ya isim mufrad ya, tapi dia jamaknya ada dua jenis. Ada jamul muannats salim atau jamu taksir. Bisa contohnya di sini Anda tulis contoh di mana di sini aja ada lajnatun ya, kalimat lajnatun artinya adalah panitia. Lajnah artinya panitia. Akan tetapi dia ada dua jamak ya, bisa kita bisa kita buat lajnatun atau lajanatun, ada alif dan ta, berarti dia jamul muannats salim. Atau bisa kita buat dengan jamu taksir lijanun. Oke, di sini perlu dipahami bahwa terkadang isim dalam bahasa Arab itu mempunyai jamak lebih dari satu. Oleh karenanya, dan biasanya jamak yang lebih dari satu itu bisa kemungkinan dia jamul muannats salim atau jamu taksir. Dan sangat Anda enggak pernah ketemu dia jamaknya jamul mudzakkar salim dengan jamul muannats salim pada satu isim. Biasanya satu kata itu ada jamaknya lebih dari dua, itu pun kalau enggak jamul muannats salim atau jamu taksir. Insyaallah dapat kita pahami bersama. Adapun kita lanjut membaca keterangan di sini. Keterangan pada contoh 1 dan 2 kita hendak membandingkan perbedaan perubahan antara bentuk mudzakkar dan muannats. Contoh 1 merupakan bentuk mudzakkar sehingga tidak didapati bentuk jam'ul muannats salimnya. Contoh 2 merupakan bentuk muannats sehingga tidak didapati jam'ul mudzakkar salim. Jadi keterangan ini cuma menjelaskan tabel yang ada di atasnya, seperti itu. Ada di sini ada mufrad, ada musanna, ada mufrad, ini kalimat mufrad semua, ada musanna, ada mudzakkar salim, ada muannats salim dan lain sebagainya. Insyaallah dapat kita mengerti. Pada contoh ketiga dan keempat, hendak membandingkan tentang kedua jenis perubahan dari dua kata benda yang berbeda. Ini menunjukkan, ya, kita baca. Ini menunjukkan bahwa jam'u taksir tidak memiliki rumus perubahan. Dengan kata lain tidak teratur. Jadi jam'u taksir itu nggak bisa kita buat seenak jidat kita atau sekehendak hati kita. Dia harus kita lihat ke kamus ya. Adapun pola-polanya di sini disebutkan bahwa sebetulnya jam'u taksir memiliki pola. Akan tetapi ada 27 pola berbeda sehingga bagi pemula lebih mudah untuk membuka kamus daripada menghafal 27 pola jam'u taksir. Dan jam'u taksir walaupun ada polanya itu nggak bisa kita buat sekehendak kita. Oh ini kata ini kita pakai jam'u taksir, nah polanya ini nggak bisa kayak gitu. Karena jam'u taksir hanya bisa kita dapati dengan membaca kamus atau kita dengar langsung dari orang Arab berbicara. Ya seperti itu. Insyaallah dapat kita pahami dengan isim dari segi bilangannya. Ya, ana ulangi, ada mufrad tunggal, ada musanna. Musanna artinya ganda. Gandanya bisa kita ubah dari kita buat dengan rumus ditambah dari mufrad ditambah alif dan nun ya, sebelumnya fathah ya, atau ya dan nun sebelumnya fathah juga. Dan jamak ya, jamak itu lebih dari dua, bukan lebih dari satu. Kalau dalam bahasa Indonesia jamak itu lebih dari satu, tapi dalam bahasa Arab jamak lebih dari dua. Dan jamak terbagi menjadi tiga, ada jam'ul mudzakkar salim, ada jam'ul muannats salim, ada jam'u taksir. Dan insyaallah rinciannya alhamdulillah telah kita pelajari bersama dari perubahannya, jenisnya dan lain sebagainya. Barakallahu fikum, sahalallahu murana, nas'alullah taufiq wassadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.